Kemarin kan Pak Bedi, siapa yang bersedia hafalan surah Al-Buruj? Ini kan di surah Al-Buruj. Siapa nih? Pak Heri pernah sana ya? Siap. Kalau nggak KM yang nunjuk. Siapa kira-kira Pak Bahrud? Mas Wendri. Ya, Al-Buruj sudah hafal? Belum lancar? Siapa yang sudah lancar? Ah iya, Pak Sugeng ya, bismillah ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlus sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas segala karunia-Nya. Pada kesempatan pagi hari ini kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan berbagai macam ketaatan. Salah satu di antaranya salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kajian rutin tahsin Al-Qur'an. Mudah-mudahan itu semuanya senantiasa mendatangkan keberkahan dan juga maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tentunya kita semua berharap di bulan Ramadan ini sudah hampir 10 hari, mudah-mudahan tetap istiqomah, konsisten ya, dan tetap semangat untuk melakukan berbagai macam ketaatan. Semua ketaatan ya kita dawamkan, yang mana mudah-mudahan itu semuanya kita bisa mendapatkan banyak fadilah-fadilah dari bulan Ramadan tersebut ya, terutama dalam berinteraksi kita dengan Al-Quran, yang mana ada hadis Rasulullah SAW yang menjadi kabar gembira bagi kita. Antara puasa dan Al-Quran itu keduanya akan memberikan syafaat bagi kita semuanya, insyaallah. Jadi orang-orang yang begadang ya, jadi jamaah semuanya yang menyempatkan atau menambah waktu lemburnya gitu ya, untuk beramal soleh malam-malam, misalkan bela-belain udah ngantuk tapi tetap tilawah, tetap tadarus. Mudah-mudahan itu semua menjadi bukti nyata ya, dari keseriusan kita ya, menjalani Ramadan dengan terus berinteraksi dengan Al-Quran. Jamaah sekalian, minggu ini adalah minggu kajian at-tibyan sebetulnya gitu ya. Jadi kita akan berusaha memahami ya, bagaimana dalam berinteraksi dengan Al-Quran itu bukan hanya sekedar tilawahnya saja gitu. Namun kita sudah pernah sampaikan ya, minimal 3 ya. Jadi tilawahnya, memahaminya, dan kemudian mengamalkannya. Meskipun ada yang menambahkan memperbaikinya terus, jadi ada tahsinnya, kemudian juga ada tablighnya juga, menyampaikannya. Namun itu semua sebetulnya sejatinya masuk ke dalam kategori mengamalkan Al-Quran. Jadi kalau kita mengamalkan Al-Quran, pasti di dalamnya ada perintah bagi kita untuk menyampaikan ilmu kita, untuk menyampaikan ayat-ayat Al-Quran. Jadi sudah include di dalamnya gitu, insyaallah ya. Namun sebelum itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa kita mulai dengan membaca surah Al-Fatihah. Bagi yang sedang sakit, mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah. Juga yang sedang mengalami kesulitan dalam hal apapun itu, semoga segera Allah berikan solusinya. Dan juga tentunya bagi semuanya yang memiliki hajat, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya kita persilahkan kepada Bapak Sugeng untuk sama-sama kita murojaah buruj. Di depan nih Pak Sugeng ya, pakai mic. Mic nyalakan ya Pak Haji ya? Nyala nih. Silakan. Dipimpin oleh Pak Sugeng. Monggo. Oh belum ada. Ya sudah apa? Pak Suhar udah. Fadal. Tim media ini yang maju ya. Silakan Pak. Diikuti ya, berarti sama-sama insya Allah ya. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yawmil ma'mud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud annar dhatil waqud idhum 'alaiha qud wahum ala diulang wahum ala ma aluna bil wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid alladzi lahu mulkus samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum jahannam walahum adabu jahannam walahum adabul hariq. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalika fawzul kabir. Inna batsha rabbika lasyadid innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud dzul arsyil majid fa'alul lima yurid. Hal ataka hadithul junud fir'aun wa thamud balil ladina kafaru fi takdzib wallahu min waraihim muhit bal huwa qur'anun majid fi lawhin mahfuz. Baik, barakallahu fiik. Terima kasih kepada Pak Suhar yang sudah memimpin murojaah surah Al-Buruj ya, Masya Allah. Hafalannya lancar ya. Meskipun di awal-awal kayaknya bukan karena lupa itu, ya. Gerogi. Karena beda ya, rada buru-buru kedengarannya. Masya Allah. Ada beberapa bagian ya yang mesti dikoreksi. Kira-kira Bapak-bapak ada yang ingin menyampaikan terlebih dahulu? Bagian mana? Betul ya, pertama di mad wajib muttasil. Pokoknya ingat mad wajib muttasil ya setidaknya 4 harokat Pak, gitu ya setidaknya. Jadi harus lebih dominan panjangnya dibandingkan dengan mad jaiz munfasil. Was-samaa'i dzatil buruj, gitu ya. Jadi tidak terburu-buru gitu ya.
Kemudian karena surah Al-Buruj ini sangat dominan dengan qalqalah kubro, jadi harus diperjelas gitu ya. Apalagi kan memakai mic gitu ya, Pak. Nah, itu harus terdengar pantulan qalqalahnya. Terutama di huruf-huruf qalqalah yang memiliki sifat isti'la, yaitu tadi ada huruf to ya. Emang kebanyakan huruf dal, ya. Dal, kemudian ada jim, tapi ada huruf to di sana di ayat ke-20. Nah, maka ini harus lebih diperjelas lagi. Muhito, nah, gitu ya. Tadi sudah jelas juga tuh. Tadi Imam Sa'ad Faik ketika mimpin kunutnya. Bukan kunut, tadi doa ya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fir rizq. Tuh kan jadi jelas gitu ya. Pantulan huruf-huruf qalqalah yang memiliki sifat isti'la. Nah, kemudian di huruf-huruf jamak nih. Jadi agak cukup termasuk lahan jali, pokoknya. Jadi kesalahan yang mengubah makna. Jadi kesalahan besar gitu ya. Di bagian mana saja ini kira-kira? Di ayat ke-7 ya, wa ma naqamu minhum illa ayyuminu. Nah, itu kan jamak tuh ya. Ya harusnya dibaca 2 harakat. Nah, tadi terbaca pendek. Ayyuminu billahil. Itu bagian situ ya. Untuk semuanya juga. Memang ketika ngapalin enaknya dipendekin. Ya rasanya gitu ya. Tapi di sini harusnya dibaca panjang untuk menunjukkan jamak. Kemudian di ayat yang ke-10, innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu. Nah di situ ya, panjang juga. Kemudian juga tadi sempat nggak kuat ya, karena memang ini ayat panjang Pak ya. Ayatnya panjang. Nah, dalam berhenti saya sarankan bapak-bapak ketika menghafal itu sudah diatur gitu, Pak. Mau berhentinya di mana? Jadi enggak asal habis nafas kemudian bingung itu, nanti ngulang laginya dari mana? Gitu ya. Jadi misalkan mau berhenti dari tsumma lam yatubu, maka diulang lagi dari tsumma lam yatubu. Tadi kan berhenti di falahum adzabu jahannam. Nah, berarti itu boleh dari falahum adzabu jahannam. Cuma tadi pas ngulang ya, walahum adzabu jahannam gitu ya. Tadi saya tuh mengatakan walahum itu maksudnya dilanjutkan gitu ya. Nah, di bagian situ ya. Jadi dibagi 2 saja kalau seandainya tidak kuat nafasnya, supaya wakaf dan ibtidanya itu teratur Bapak-bapak. Jadi sudah dipikirkan nih bagian mana wakafnya yang paling tepat dan memulainya kembali di bagian mana. Seperti itu Pak ya. Khusus di ayat 11, ini ayat yang paling ya cukup banyak diulang-ulang dalam Al-Qur'an, yaitu apa? Innalladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi amanu wa amilus sholihat ini akan banyak terulang. Jadi ketika bapak-bapak nanti hafalannya semakin banyak, bisa jadi loncat nanti hafalannya, Pak. Gitu, Pak. Ya. Apalagi kalau lagi ngelamun gitu ya. Itu kemungkinan besar bisa jadi loncat. Innalladzina amanu wa amilus sholihati lahum ajrun ghairu mamnun. Kemana tuh? Ya, kalau insyiqaq misalkan, atau alladzina amanu wa amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi, ke situ. Ya, makanya fokus ketika ada kalimat-kalimat yang sama ya, banyak, apalagi dalam satu juz tersebut, maka saya lebih menyarankan lebih sering diulang dibandingkan dengan ayat yang cenderung hanya 1 kali dalam Al-Quran adanya gitu ya. Jadi lebih banyak yang mirip, justru harus lebih banyak diulang-ulang ketika menghafal gitu Pak ya. Nah kemudian juga sama masih di ayat 11,
Itu di kalimat jannatu tajri min tahtihal anhar. Jadi ada anharu khalidina fiha, ya, ada yang sampai anhar doang. Bahkan sampai ada juga yang khalidina fiha abada, ada abada gitu. Maka ini pun harus diantisipasi Bapak-bapak. Jadi jangan sampai hafalan kita rancu gara-gara tidak memperhatikan ayat-ayat yang mirip. Selebihnya insya Allah sudah pas dan bagus lah ya. Jadi karena mungkin ini dadakan juga ya Pak Suhar, jadi masih ada yang kagok. Tapi saya yakin dari kerangkanya atau dari dasar hafalannya ini sudah sangat kuat insya Allah. Baik. Cukup ya untuk murojaah surah Al-Buruj. Ini saya ada saran sama KM ini. Wah, KM-nya lagi talaki lagi nih. Talaki lagi sekarang sama sahabat Ibnu Mas'ud. Kemarin sama sahabat Ibnu Abbas. Masya Allah. Pak Haji, kira-kira minggu depan kita apa ya? Bapak-bapak yang maju ke depan ya. Kita kasih pertanyaan sambung ayat dari An-Nas sampai Al-Buruj. Gimana kira-kira Pak? Ini kan minggu depan ini sudah hampir masuk 17 juga ya. Jadi ya untuk memeriahkan malam nuzulul Quran lah gitu ya. Untuk nuzul Quran, jadi nanti gantian nih. Saya yang di samping, bapak-bapak yang maju ke depan ya. Tapi nerima pertanyaan. Siap nggak kira-kira Pak? Minggu depan ya. Ini sengaja saya sampaikan sekarang supaya ada persiapan bapak-bapak gitu ya. Jadi saya sampaikan sekarang, jangan sampai tiba-tiba kagak pada hadir. Jadi pada takut gitu ya. Nah ini sebagai pelatihan ya, pelatihan untuk menguji kualitas hafalan, dan juga nanti akan ada bacaan tahsinnya Bapak-bapak, yaitu di surah yang kemarin kita baca Al-Baqarah ayat 183 dan ayat 100, ya antara itulah nanti kita ya seperti lomba gitu ya, bapak-bapak ngambil surat kertasnya apa, nanti baca ayat ini, silakan dibaca gitu ya. Siapa ya? Insya Allah. Jadi ini sebagai pelatihan ya, sebagai pelatihan supaya bapak-bapak semakin kuat nih kualitas bacaannya. Ya. Jadi diuji lah insya Allah ya. Baik, mudah-mudahan itu bisa terlaksana ya minggu depan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita terkait dengan Al-Qur'an ya. Jadi sebagaimana yang sering saya sampaikan bahwa memperbaiki Al-Qur'an itu juga merupakan perkara yang wajib bagi setiap muslim, karena semakin seseorang lancar ya, baik dalam membaca Al-Qur'an, semakin penuh pahalanya, yang mana setiap hurufnya diganjar dengan berapa Pak? 10 kebaikan. Dan ini di bulan Ramadan bisa jadi lebih dari itu ya, karena pahalanya sangat berlipat-lipat. Maka dari itu ada satu hal yang penting juga ketika datang bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan, bagaimana seseorang itu bisa berinteraksi dengan Al-Quran bukan hanya ketika membaca Al-Qurannya saja, tapi berusaha untuk menjadikan Al-Quran itu benar-benar meresap ke dalam hati kita. Karena itu sebetulnya tujuan atau hakikat dari diturunkannya Al-Quran, Bapak-bapak. Jadi ketika seseorang hanya fokus kemudian selesai atau berhenti dari mempelajari bacaan Al-Quran saja, maka itu pun nanti akan terkena ancaman Bapak-bapak. Terkena ancaman. Ya, umumlah ya di kita ya. Insya Allah di sini nggak ada lah gitu. Yang mana ketika sudah lancar membaca Al-Quran, akhirnya apa? Sudah berhenti, bahkan tidak dibaca lagi itu Al-Quran. Jadi tidak sering berinteraksi lagi dengan Al-Quran. Hingga akhirnya apa? Dia bisa terkategori sebagai mahjuroh, orang yang mengabaikan Al-Quran. Jadi kena juga itu. Maksudnya ada hukumannya juga. Makanya kita khawatir
Jangan sampai seseorang itu berpuas diri ketika dirinya sudah merasa lancar dalam membaca Al-Quran, karena kewajibannya masih ada tahapan-tahapan berikutnya gitu ya. Makanya kita seringkali membaca doa Allahumma ja'alil Qur'anal 'azima rabi'a qulubina. Ya Allah, jadikanlah Al-Qur'an itu rabi'. Rabi' itu apa? Rabi' itu musim keempat, kan arba'ah ya, arba'ah. Maksudnya apa? Musim semi. Jadi bersemi. Al-Qur'an itu selalu bersemi di hati kami. Ij'alil Qur'anal 'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina. Al-Qur'an menjadi cahaya di hati kami, wa jalaa ahzanina wa dhahaba humumina, dan penghilang segala resah gelisah kami. Itu semua tidak bisa tercapai kepada tujuannya kalau seandainya kita tidak terus meningkatkan kualitas interaksi kita dengan Al-Qur'an. Ada nggak kira-kira orang yang hanya sekedar lancar membaca Al-Quran kemudian dia bisa meresap ke dalam hatinya? Mungkin ada, tapi agak sulit ya. Ada beberapa lah gitu. Tapi apa? Konteksnya biasanya tidak sesuai dengan apa yang dibaca. Kadang dia mungkin merasa terenyuh atau ya sedih gitu ya, karena dosa-dosanya mungkin begitu ketika membaca. Bukan karena pembahasan dari ayat-ayat yang dibaca. Atau mungkin dia terenyuh karena nada Al-Quran gitu ya. Nada Al-Quran itu kan jadi tidak menuju kepada konteks pemahaman yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, sehingga ya ada kewajiban-kewajiban yang mesti kita perdalam ketika berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi ini saya ambil dari salah satu teman dan juga ya guru kita semuanya juga, yaitu Ustaz Hidayatullah, ini orang Cirebon ya. Jadi beliau menghadirkan berbagai macam dalil-dalil ya, yang ini menjadi pengingat bagi kita semuanya bahwa memang Al-Quran itu betul-betul menjadi jantung amal soleh kita. Jadi salah satu tiangnya dari amal-amal soleh kita. Pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita dalam Sahih Muslim nomor 1066 yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul sayakhruju fi akhiriz zaman qaumun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan muncul nanti di akhir zaman suatu kaum. Ini kita udah di akhir zaman atau belum, Pak, kira-kira? Bahkan mungkin bisa dikatakan udah di ujungnya banget, Pak. Ya, karena di zamannya Rasul pun sudah dikategorikan sebagai akhir zaman. Ya, makanya semakin ke sini ya, semakin hilang tuh nilai-nilai syariat, nilai-nilai Al-Qur'an ya, kecuali bagi mereka yang benar-benar ya diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan keluar, yang akan muncul? Ahdathul asnan. Jadi orang-orang yang masih muda, kuat ya. Jamaah juga masih muda insyaallah ya. Jiwanya jiwa muda, jiwa muda. Ya, dan bacaannya masih fasih insyaallah ya. Jadi ada orang-orang pemuda-pemuda gitu ya, sufahaul ahlam, dan mereka lemah akalnya. Jadi akalnya itu banyak terpengaruh lah gitu ya. Jadi tadinya mah kuat, tapi karena masuk berbagai macam ya kotoran lah gitu ya, berbagai macam noda-noda, seperti misalkan ya mungkin game gitu ya, atau mungkin film-film yang kurang baik dan lain sebagainya, sehingga apa? Ketika fisiknya itu kuat, tapi dari cara berpikirnya itu lemah gitu ya. Atau mungkin bisa jadi, mohon maaf kalau salah gitu, generasi sekarang kan generasi strawberry gitu ya. Jadi lembek ini, kelihatannya bagus ya, tapi pas dipencet lembek gitu ya. Artinya apa? Ya sangat lemah gitu dalam memahami ya suatu ilmu lah gitu. Yaquluna min khairi qaulil bariyah.
Mereka mengucapkan perkataan-perkataan terbaik dari perkataan-perkataan manusia. Ya banyaklah ya orang yang belajar apa tuh ya? Menyusun kata yang dengan baik itu apa tuh Pak? Ilmu apa Pak? Komunikasi ya. Ya bukan cuma ilmu-ilmu komunikasi saja, betapa banyak orang-orang membuat quotes gitu ya, seperti kata-kata ya yang membuat orang terenyuh, sangat luar biasa. Tapi apa? Itu hanya berada di mulutnya saja. Ya betapa banyak orang yang membuat hal yang seperti itu misalkan gitu ya, hanya karena apa? Ingin menambah rating, hanya ingin menjadi sohor terkenal atau tujuan-tujuan bisnis ya untuk mendapatkan hasil dan lain sebagainya. Bagus, itu pun bagus gitu ya. Tapi jika tujuannya ternyata emang ke sana, nah ini nanti termasuk ke dalam hadis ini. Yaqra'unal Qur'an. Mereka selalu membaca Al-Qur'an, la yujawizu hanajirahum. Nah, ini yang menjadi kita garis bawahi. Tidak melewati tenggorokan mereka. Artinya apa? Mereka hanya mengeluarkan atau membaca Al-Quran itu lebih banyak apa? Lebih banyak membacanya saja. Terus lancar, bacanya luar biasa. Tapi apa? Hanya sekedar nyampe di tenggorokannya saja. Artinya tidak masuk ke dalam hatinya, tidak meresap ke dalam hatinya. Jadi banyak nanti di akhir zaman yang seperti itu. Kemudian yang merukuna minad din kama yang merukus sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama sebagaimana anak panah keluar dari sasaran. Fa idza laqitumuhum, maka jika kalian menemui mereka, faqtuluhum, maka perangilah mereka. Fa inna fi qatlihim ajra, karena dalam memerangi mereka terdapat pahala, liman qatalahum indallahi yaumal qiyamah, bagi orang yang memeranginya di sisi Allah pada hari kiamat. Ini kalimat akhir ini kalau dipahami secara tekstual cukup radikal juga Pak. Ya, kenapa? Ketika kita menemukan orang-orang seperti ini, ya, maka boleh untuk dibunuh. Ini bahaya juga. Betul kan? Masalahnya kita termasuk enggak, begitu ya. Begitu kan ya? Kita kan khawatir gitu. Apakah kita betul-betul ketika apa yang kita baca kita paham? Al-Imam Asy-Syafi'i ketika tiba bulan Ramadan berapa kali menghatamkan? Sampai 60 kali. Itu termasuk orang yang berarti banyak baca Al-Quran itu. Lancar gitu ya. Tapi apa? Ingat Al-Imam Asy-Syafi'i sudah betul-betul melotok, sangat paham Al-Quran. Jadi ketika dibaca pun otaknya ya memurojaah kembali pemahaman-pemahamannya gitu. Jadi cepat. Jadi wajar kalau seandainya memang bisa menghatamkan sebanyak itu ketika di bulan Ramadan. Maka bagaimana dengan kita? Gitu ya. Kita cepat juga enggak, paham juga masih susah gitu ya. Mengamalkan pun ya kadang-kadang gitu ya masih masih labil, kadang diamalkan, kadang tidak, dan lain sebagainya. Makanya kita ataupun saya pun sendiri khawatir, jamaah sekalian, jangan-jangan ayat-ayat Al-Quran yang sering kita baca ini hanya sekedar mentok di tenggorokan saja. Artinya, ya mungkin hanya menjadi wawasan kita saja di tenggorokan gitu ya. Berarti otak kan termasuk gitu ya, pikiran. Jadi hanya di pikiran saja. Sehingga apa? Rasulullah yang menyindir orang-orang tersebut ya, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang berbahaya. Dan ini memang berbanding terbalik dengan mereka zaman-zaman sahabat, generasi emas sebelum kita. Mereka dari cara berinteraksi dengan Al-Quran sangat berbeda jauh. Kalau kita membaca dulu ya sampai selesai, menghafalkan sampai selesai, memahaminya kapan-kapan gitu ya. Tapi kalau dulu itu mereka menerima wahyu, kemudian memahaminya, apa nilai-nilai yang bisa diamalkan dari ayat-ayat tersebut. Sehingga apa? Benar-benar Al-Quran itu bersemi di dalam hati para sahabat. Nah, ini menjadi menjadi peringatan ya bagi semua muslim
yang mencintai Al-Quran, yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran, agar dia menyempatkan waktunya, ya, setidaknya kita bisa membaca terjemahannya, Bapak. Membaca terjemahannya, kemudian membaca artinya, ini apa kira-kira. Nah, ketika kita beramal, kita berusaha menyandarkan amalan kita tersebut, ya, kepada apa yang kita baca. Seperti itu, ya. Sebagai apa? Bentuk pengamalan dari ayat Al-Quran. Nah, kemudian Ramadan, bulan Al-Quran. Kita semua tahu bahwa di bulan Ramadan sangat identik dengan Al-Quran. Ya, ketika Ramadan itu dikatakan menjadi bulan yang paling mulia karena adanya Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Nah, ini yang garis bawahi. Hudal linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Jadi diturunkan Al-Quran, fungsi utamanya apa, Pak? Bukan qiraatan linnas, bukan, ya, tilawatan linnas, bukan dibaca bagi manusia, bukan hanya itu saja, tapi hudal linnas, sebagai petunjuk. Bagaimana kita bisa memahami petunjuk tersebut tanpa kita memahami isinya? Jadi bisa dipahami, ya. Jadi tujuannya sangat jelas. Ya, ketika diturunkan Al-Quran, ini untuk petunjuk nih. Ini untuk arahan bagi seluruh manusia. Makanya kalau seorang berhenti dalam hanya membaca Al-Quran saja, maka tidak akan menjadi hudan dan keluar dari fungsi utama Al-Quran. Bahkan ada wabayyinat, termasuk menjelaskan dari petunjuk-petunjuk tersebut. Jadi ada umumnya Al-Quran itu kan pembahasannya itu general, ya, pembahasan tentang sholat, jadi perintahkan secara tentang sholat saja. Dan penjelasan-penjelasan rincinya itu ada dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada yang sampai dijelaskan dari pemahaman para ulama salafus saleh. Dan Al-Quran pun bukan hanya sifatnya general saja. Ada ayat-ayat yang menjelaskan secara rinci juga. Apa kira-kira, Pak? Ayat yang menjelaskan secara rinci? Warisan. Ilmu waris kan diatur, ya, 1/2, 1/6, ya, 1/8, itu secara rinci itu. Kemudian apa? Puasa, termasuk puasa juga. Puasa ini kan di ayat yang terakhirnya itu uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum, itu kan dijelaskan. Kita kan tahu sejarahnya puasa itu dulu kan diwajibkannya 24 jam. Iya, Pak, ya. Pernah dengarnya itu, ya? 24 jam. Tapi apa? Karena banyak orang yang pingsan, kemudian nggak sempat sahur atau nggak sempat buka karena capek kerja, hingga akhirnya apa? Umar bin Khattab mengajukan usulan gitu. Bagaimana banyak terjadi orang-orang yang sakit ini gara-gara puasa Ramadan, yang masih kaget lah gitu, ya, ketika diperintahkan tersebut, hingga akhirnya apa? Turun ayat tersebut untuk menjelaskan bahwa boleh, ya, orang-orang muslim yang beriman mereka berbuka dari setelah terbenamnya matahari dan berpuasa lagi ketika terbitnya matahari, sampai dijelaskan di dalamnya boleh seorang muslim menggauli istrinya pada malam harinya. Itu kan dijelaskan di situ, ya. Dulu itu masih belum boleh kok. Masih belum boleh. Pokoknya plek bener-bener 24 jam itu. Buka puasanya habis maghrib sampai isya doang. Habis isya puasa lagi. Gitu, Pak. Tapi banyak yang nggak kuat, gitu, ya. Hingga akhirnya banyak yang terjatuh kafarat menggauli istrinya, ya, di siang hari, yang nggak kuat, gitu, ya. Banyak yang terjadi seperti itu, hingga akhirnya kita bersyukur ada Sayyidina Umar bin Khattab yang selalu mengusulkan kayaknya perlu direvisi, bahasa gitu, ya. Kayaknya perlu dikaji lagi gitu. Ini seperti ini, ya, Masya Allah. Ya, bersyukur ada Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mempertegasnya juga dari fungsi Al-Qur'an itu ayat yang pertama turun kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu surat apa, Pak? Surat
al-alaq, ketika khalwat di Gua Hira. Ayat yang pertama turun yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang sampai saat ini ketika tiba malam 17 Ramadan ya, dalam beberapa keterangan meskipun tidak banyak, bahwasanya malam nuzulul Quran yang biasa diperingati itu adalah malam di mana ayat pertama turun kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau untuk Al-Quran secara keseluruhan sama, masih di bulan Ramadan juga, tapi di malam-malam ganjil 10 hari terakhir yang kita sebut dengan malam Lailatul Qadar, dan tidak ada yang menentukannya sebetulnya gitu ya. Jadi sebetulnya kalau untuk merayakan bagusnya di malam ganjil ya, Pak. Ini malam-malam ganjil. Dan boleh saja misalkan masjid ini ambil 21, masjid sana 23, 25, 27. Jadi setiap malam ganjil itu benar-benar ada bentuk rasa syukurnya gitu ya, karena Al-Quran kita hidup ya, di mana di dalamnya ada syariat-syariat Al-Quran. Jadi jangan sampai tertukar gitu ya. Kita tahu bahwasanya Al-Quran ada yang turunnya dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah yang disebut dengan malam Lailatul Qadar tersebut. Kemudian ada yang secara berangsur-angsur ya, yang dimana ayat pada malam 17 Ramadan ketika Nabi SAW sedang berkhalwat di Gua Hira. Apa yang perlu digarisbawahi, bahwasanya ayatnya itu Iqra, bacalah. Tapi di ayat yang kelimanya, Allamal insana malam ya'lam. Allah mengajarkan manusia apapun itu yang tidak diketahui. Artinya apa? Jadi Allah Subhanahu wa taala itu mengajarkan kepada manusia. Bagaimana cara mengajarkannya? Pasti lewat Al-Quran, lewat lisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana seseorang bisa memahami ya Al-Quran tersebut ya, mempraktekkan ayat yang kelima ini tanpa kita berusaha mentadaburinya, tanpa kita berusaha mengamalkannya. Jadi apa? Memang tujuannya sangat jelas, supaya menjadi pedoman hidup kita. Dan selanjutnya adalah terkait tradisi tadarus. Tradisi tadarus. Ini dalilnya sering kita dengar sebetulnya ya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nas. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min syahri Ramadan fayudarisuhul Qur'an. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan, dan beliau bertambah kedermawanannya di bulan Ramadan ketika bertemu dengan malaikat Jibril, dan Jibril menemui beliau di setiap malam bulan Ramadan untuk tadarus Al-Quran. Jadi ternyata semasa hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun Jibril alaihissalam ya, malaikat Jibril alaihissalam sering turun ya ke dunia untuk tadarus Al-Quran bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan waktunya itu di setiap malam. Makanya memang paling baik sekali seseorang ketika meluangkan waktunya di malam hari. Makanya tadi di mukaddimah saya sampaikan, orang-orang yang rela begadang karena membaca Al-Quran dan terus-terusan, padahal udah ngantuk ya, tapi dia wudhu lagi misalnya gitu ya. Padahal udah ngantuk tapi ya apalah gitu, pakai obat mata gitu ya, ganti posisi. Ya demi apa? Demi mencapai target misalnya gitu. Masya Allah. Saya kira itu bagian dari apa? Mengamalkan hadis ini. Dan hadis ini sahih Bukhari ya, dan kita sangat dianjurkan untuk mempraktekannya atau mengamalkannya. Di sini katanya adalah fayudarisuhul Quran, saling mempelajari Al-Quran. Artinya bagaimana seseorang ketika membaca Al-Quran itu sambil memahaminya juga, Pak, gitu. Karena kan tanda mempelajari, saling mempelajari. Makanya ada di sebagian ya, saya kira di sini juga ada ya. Ketika tadarus Al-Quran ada yang menyimak gitu ya.
ada yang mendengarkan, itu termasuk ke dalam tadarus. Jadi kalau seandainya baca tunggal gitu atau konser tunggal ini sendiri ya gitu ya. Nah, itu ya bisa dikatakan tadarus, namun tidak tidak maksimal gitu. Karena apa? Karena kita tidak tahu bacaan kita ini sesuai atau tidak. Begitu ya. Kadang orang yang sudah lancar pun ya masih ada aja yang salah gitu ya. Nah, disitulah pentingnya dalam mempelajari Al-Quran. Makanya paling minimal membenarkan bacaannya. Maksimalnya setelah dibaca ada nih ayat-ayat yang bisa kita ambil, kita petik hikmahnya apa kira-kira ya. Atau bahkan yang menyentuh hati kita gitu ya. Kadang kalau ada ayat-ayat yang menyentuh hati kita gitu ya, kita ulang-ulang terus, Pak. Ulang-ulang terus ya. Supaya benar-benar meresap ke dalam hati kita. Misalkan ayat apa? Ayat tentang godul basar lah gitu. Qul lil mu'minina yagudduna min absarihim wa yahfazu furujahum ya, sampai akhir ayatnya. Nah, ini kan bagaimana seseorang itu mesti menjaga pandangan kepada lawan jenisnya, apalagi ketika melihat lawan jenis bangkit syahwatnya atau hawa nafsunya. Makanya apa? Nah, ini dihafalkan terus, ya dibaca terus. Ya Allah, jadikan mata kita melihat hal-hal yang baik saja, terus berharap. Jadi ketika bertemu itu kita berhenti dulu. Mudah-mudahan bisa ngamalin ayat ini nih. Mudah-mudahan bisa meresap ayat ini ke dalam hati kita nih. Wah, itu luar biasa, Pak. Ya, kalau kita sering bermuamalah dengan Al-Quran seperti itu yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi tadarus. Ada waktu-waktu tertentu, silakan Bapak Ibu boleh dengan ya istrinya atau dengan anaknya atau teman jamaahnya ya. Jadi ada berlawanan atau bergantian seperti itu, Pak ya. Mudah-mudahan bisa dipraktekkan ya. Nah, kemudian siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya, pada hari kiamat orang tuanya akan dikenakan mahkota cahayanya lebih bagus daripada cahaya matahari yang masuk ke rumah-rumah dunia. Ini hadis yang sudah pernah kita bahas di dalam kitab At-Tibyah. Apa yang ingin kita sampaikan adalah di dalamnya ada kalimat mengamalkannya. Jadi mereka orang-orang yang bisa memberikan mahkota kemuliaan kepada kedua orang tuanya itu adalah mereka yang faham tentang Al-Quran, mengamalkan Al-Quran meskipun tidak hafal Al-Quran. Ya, jadi ini perlu ditekankan Bapak-bapak. Kalau kita berusaha terus ingin mengamalkan Al-Quran, bahkan memang menghafal Al-Quran, bisa termasuk orang yang mendapatkan tiket memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya. Makanya memang tidak cukup Bapak-bapak, kalau seandainya seorang sudah menjadi hafidh Al-Quran, kemudian dia tinggalkan tanpa memahaminya, maka tidak termasuk kategori hadis ini, Bapak. Meskipun untuk memotivasi anak-anak kita, generasi penerus, mereka yang sudah menghafal Al-Quran akan diberikan penyemangat, wah nanti di akhirat akan memberikan mahkota kemuliaan kepada kedua orang tuanya. Walaupun belum memenuhi syarat, Pak. Tapi ada kelanjutannya nanti, seperti itu ya. Jadi tidak salah juga, misalkan ada wisuda Al-Quran seperti itu, ya maksudnya adalah agar mereka lebih semangat lagi untuk memperdalam Al-Quran. Ini hadisnya, sanadnya sahih dari Musnad Ahmad, dari Sunan Abu Daud, dan Imam Al-Hakim berkomentar sanadnya sahih. Jadi insya Allah nanti di akhirat ada perayaan seperti ini, Pak, gitu ya. Dan mereka yang jadi artisnya nanti ya di akhirat itu para ahlul Quran. Nah, kemudian hadis berikutnya, ini kita sudah sampaikan, saya baca cepat ya. Puasa dan Al-Quran akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada hambanya. Puasa mengatakan, wahai Rabbku, aku telah mencegahnya dari makan, dari minum siang hari. Oleh karena itu, izinkan aku memberikan syafaat. Ini fadilah puasa. Kemudian Al-Quran berkata, wahai Rabbku, aku telah mencegahnya tidur malam. Oleh sebab itu, berilah aku izin
untuk memberinya syafaat. Ini Al-Qur'an nanti mengatakan seperti itu. Ya. Maka keduanya pun diberikan izin untuk memberikan syafaat. Ini masih banyak sebetulnya gitu ya. Nanti saya share ini ya PDF-nya untuk dibaca sebagai penambah ya, penambah motivasi kita dalam berinteraksi dengan Al-Qur'an. Jadi intinya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua berharap ya, dan juga saya pribadi gitu di bulan Al-Qur'an ini ya, kita bukan hanya sekedar menghatamkan Al-Qur'annya saja. Ya, bagus. Kita target 1, 2, 3 kali ya. Silakan, itu luar biasa gitu ya. Tapi coba tambah atau sempatkan paling minimal membaca terjemahannya. Membaca terjemahannya. Syukur-syukur membaca tafsirnya. Sekarang sangat mudah sekali Bapak-bapak ya. Ingin mempelajari tafsir Al-Qur'an, banyak aplikasinya ya. Tinggal dibuka aja. Cobain tuh di Play Store satu-satu Pak ya. Ini mana yang sesuai, yang cocok. Mau pakai tafsir Jalalain ya, tafsir Muyassar, banyak sekali Pak ya. Atau bahkan yang lebih panjang, lebih luas dari itu tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qurtubi, dan itu bisa dibaca masing-masing. Jadi kita tidak hanya berpatokan kepada jadwal kajian saja. Di sini kan ada jadwal kajian juga ya, maksudnya tafsir Al-Qur'an ada. Nah, itu bagus ya, itu baik. Tapi apa? Saking kita butuhnya kepada pemahaman Al-Qur'an, itu mestinya dilakukan setiap hari, Pak. Dilakukan setiap hari. Dan itu sangat mudah. Ya, Allah sudah memberikan kemudahan, banyak fasilitas ya di HP kita untuk menunjang itu. Maka silakan download, buka gitu ya, dibaca. Syukur-syukur berurutan, Pak. Mulai dari Al-Baqarah dibaca. Mungkin ada yang belum kita paham atau yang sudah kita paham. Terus, Pak, di YouTube itu ada yang membahas tafsir Al-Qur'an. 1 hari 1 juz. Tapi tafsir Al-Qur'an terus gitu. Kita bisa ngikutin begitu juga. Atau kita sendiri 1 hari terus. Ya mungkin 1 juz agak berat, Pak ya. Soalnya baca Quran doang juga 1 juz lumayan berat. Apalagi untuk memahami atau mentadaburi ayat-ayatnya. Ya kurangi setengah juz, kuat gak kira-kira, Pak? Dan itu semuanya harus dikonsep, Pak. Kalau seandainya tidak dikonsep, diatur, acak-acakan lagi. Nanti bakal acak-acakan lagi. Misalkan di waktu luang, waktu duha gitu ya. Atau misalkan di waktu siang lah, sebelum tidur siang. Kemudian juga sebelum masuk berbuka puasa di sore hari. Ada juga di waktu-waktu malamnya, sepertiga malam. Itu ada tuh waktu-waktu seperti itu. Manfaatkan juga bagi kita untuk mempelajari tafsir Al-Qur'an. Maksudnya apa? Menghatamkan tafsir Al-Qur'an. Jadi ada istilah begitu, Pak. Hatam tafsir Al-Qur'an. Bisa insya Allah, Pak. Saya yakin bisa. Jadi supaya apa? Supaya kita tidak termasuk ya hadis yang awal tadi. Jadi jangan sampai hanya sekedar membaca selesai gitu. Kita paham secara kuantitas itu pun berpahala, tapi secara kualitas termasuk di dalamnya adalah mempelajari tafsir-tafsir Al-Qur'an. Jadi silakan sama bapak-bapak bagi waktunya ya supaya bisa termasuk ke dalam ayat ke-24 surah Muhammad nih. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Mengapa mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an, ataukah hati mereka sudah terkunci? Banyak orang-orang yang ingin sohor dalam Al-Qur'an karena apa? Pengen diundang misalkan gitu ya. Banyak yang pengen sohor karena apa? Karena suaranya bagus gitu ya. Dan lain sebagainya karena urusan-urusan dunia, dan mereka akan dikecam di akhirat nanti. Orang yang paling pertama dipanggil di sidangnya mereka itu salah satunya orang yang membaca Al-Qur'an. Kamu niatnya buat apa? Wah, saya belajar buat ini untuk memahami. Ternyata dikatakan apa? Kamu dusta. Kamu belajar Al-Qur'an cuma pengen terkenal. Itu ya. Kemudian juga orang yang hartawan. Kamu pengen berinfak cuma pengen dipuji sama orang. Sama satu lagi orang yang berjihad. Kamu ikutan perang karena pengen disebut jagoan. Hingga akhirnya apa? Harusnya mereka dimasukkan ke dalam surga, tapi mereka dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah. Wallahu taala alam
bis-shawab. Sampai sini kira-kira ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Kalau seandainya tidak ada, kita cukupkan ya saja ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pembahasan kita pada pagi hari ini bisa bermanfaat, menambah semangat ya, menjadikan kita lebih lagi untuk memperbanyak amal soleh, terutama di bulan Ramadan ini. Terutama kita berharap mudah-mudahan Allah sehatkan kita terus ya, karena pasti waktu begadang itu akan mempengaruhi juga daya tahan tubuh kita ya, sehingga perlu juga kita menjaga fisik kita, apalagi hati kita agar terjauh dari segala macam noda dan dosa. Wallahu ta'ala bis-shawab. Kita cukupkan, mari sama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.